Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rista Rismawati dari kelas 5B Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester di semester 5 untuk memberikan presentasi tentang laporan tugas akhir. Di sini saya mengambil judul analisis pencatatan arus kas dalam menilai kinerja keuangan dan perusahaan kelompok industri yang terdaftar di BI. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 hingga bab 3. Di sini bab 1 terdiri dari latar belakang. Pertama, dengan seiring perkembangan di dunia usaha yang semakin maju, persaingan antar perusahaan semakin tinggi mengakibatkan adanya perusahaan yang tiba-tiba mengalami kemunduran. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat bertahan dan dapat berkembang, perusahaan harus mencermati kondisi dan kinerja usahanya untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan, maka dibutuhkan suatu analisis yang tepat. Laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai alat uji kinerja perusahaan, melainkan juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Melalui analisis arus kas ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana akan digunakan dan dibutuhkan dana tersebut untuk dibelanjakan. Analisis arus kas tersebut dapat diketahui dari mana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Analisis laporan arus kas berguna untuk mengevaluasi posisi dan operasi perusahaan dengan melakukan perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui baik tidaknya kinerja dalam beroperasi. Salah satu alat untuk menganalisis laporan arus kas yaitu dengan menggunakan rasio keuangan, khususnya rasio arus kas. Dalam fungsi menganalisis laporan arus kas yaitu untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungannya. Kemudian, uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan, dan juga untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal dalam laporan arus kas. Pemahaman tersebut juga nantinya dapat dijelaskan kepada publik sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut. Laporan arus kas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani aktivitas kerja operasional keuangan baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumbuh pada fungsi anggaran keuangan. Laporan arus kas juga merupakan laporan sumber dari penggunaan kas yaitu cash flow statement yang disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas dengan menggambar atau menunjukkan aliran gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerima dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Menurut Warren Buffett, laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Pengertian laporan arus kas menurut Henry Paulson adalah laporan keuangan yang memperlihatkan dampak dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir. Laporan arus kas Laporan arus kas dinilai banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas akan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan kas pada perusahaan. Laporan arus kas menunjukkan sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran kas. Dalam laporan arus kas, penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode tertentu diklasifikasikan dalam laporan arus kas menjadi 3 aktivitas berbeda, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan adalah dengan cara menggunakan laporan arus kas.
Laporan arus kas merupakan satu laporan keuangan yang penting selain neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas dapat memberi informasi tentang perubahan aktivitas bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi keadaan dan peluang. Selain itu, arus kas juga dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah rasio laporan arus kas. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Perusahaan harus memenuhi persyaratan atau listing dari Bursa Efek Indonesia. Pada dasarnya, perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal besar akan mudah terdaftar. Perusahaan yang terdaftar di BI dianalisis dengan arus kas bersih operasi sebagai alat ukur kinerja keuangan pada perusahaan industri. Sebuah laporan arus kas yang terdaftar di Bursa Efek akan dianggap relevan dan sesuai ketika laporan yang disajikan mampu membuat pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan, menentukan kebijakan baru yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki aspek lainnya. Dan juga sebuah laporan arus kas perlu disusun dengan baik, sehingga segala bentuk transaksi yang tercatat di dalamnya bisa lebih dimengerti oleh setiap pemimpin divisi yang ada di perusahaan bersangkutan, ketika laporan bisa terbaca dengan jelas. Analisis arus kas merupakan alat untuk menganalisis keuangan supaya dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan selama periode tertentu yang dikelompokkan dari kegiatan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Analisis arus kas digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Dalam analisis arus kas, menyediakan informasi bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengukur sumber dayanya. Analisis arus kas juga merupakan metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan, analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui perusahaan, yang disebut anggaran kas atau kas budget. Nantinya, anggaran ini akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Menurut Prastowo, analis laporan arus kas merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis presentasi per komponen, analisis rasio, dan analisis impas. Tujuan dari analisis arus kas adalah mempertahankan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dan dari bulan ke bulan. Dalam analisis akhir, arus kas perusahaan merupakan suatu hal yang fundamental sebagai dasar pengukuran akuntansi dan sebagai dasar pengambilan keputusan investor dan kreditor. Di sini yang B ada rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuatkan rumusan pokok masalah agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pembahasan yang dibuat dan penulis mengharapkan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penulisan tugas akhir adalah yang pertama, bagaimana prosedur penyusunan laporan arus kas pada perusahaan kelompok industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada perusahaan industri yang terdaftar di BI. Yang C ada tujuan laporan tugas akhir. Tujuan dari kegiatan penulisan laporan akhir ini yaitu pertama, untuk mengetahui prosedur laporan arus kas pada perusahaan kelompok industri yang terdaftar di BI. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan industri yang terdaftar di BI. Yang D, manfaat laporan dari tugas akhir yang dibuat. Pertama, bagi penulis, laporan ini merupakan syarat penyelesaian studi perbankan dan keuangan guna memperoleh gelar ahli media
dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam serta menambah wawasan tentang konsep laporan kas dalam kinerja perusahaan, serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana penerapan teori dalam praktik kerja sehingga penulis lebih berpikir sistematis. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pada penyediaan data atau informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Yang C, bagi akademik dapat memberikan pengetahuan tambahan dan referensi serupa yang menyangkut penelitian pada bidang yang sama bagi penelitian sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 yaitu profil perusahaan. Pada isi tentang bab ini akan membahas terkait profil dari perusahaan yang diambil, yaitu Bursa Efek Indonesia. Pada hasil tugas akhir, perusahaan yang berefek ini akan berperan dalam memberikan data yang dibutuhkan. Bursa Efek Indonesia, biasa disingkat dengan BEI, merupakan bursa saham di Indonesia memfasilitasi laporan keuangan, hasil laporan laba rugi, perdagangan saham, pendapatan tetap, instrumen derivatif, reksadana, saham, sehingga obligasi yang berbasis syariah. BI ini menyediakan data perdagangan real-time dalam data feed format untuk vendor data atau perusahaan. BI memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik. BI menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Bursa Efek Indonesia ini bertujuan untuk menghubungkan perusahaan besar dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan angka panjang, dan salah satu instrumen yang diperdagangkan adalah saham. Perkembangan pasar modal di Indonesia mendorong perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat, sehingga makin banyak perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Setiap tahun, perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya, karena informasi laporan keuangan merupakan unsur penting bagi investor dan para pelaku bisnis untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan, menurut Suryono 2011 nomor 1. Terdapat banyak pada perusahaan Indonesia yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai bidang, ada pula perusahaan manufaktur, industri, dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek. Dan perusahaan mempunyai daya tarik tersendiri karena perusahaan yang terdaftar di BI akan mempublikkan laporan tahunannya. Hal ini menjadikan kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Dalam upaya mencapai tujuan itu, perusahaan harus beroperasi secara lancar dan dapat mengombinasikan semua sumber daya yang ada, sehingga dapat mencapai hasil dan tingkat laba yang optimal. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain profitabilitas perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu tinjauan pustaka. Penulisan tugas akhir yang dikerjakan ini berdasarkan referensi dari beberapa buku dan skripsi sebelumnya. Maka dengan ini penulis mengambil referensi dari beberapa buku dan skripsi sebelumnya. Pertama di sini akan membahas laporan keuangan. Di laporan keuangan itu ada pengertian laporan keuangan. Saya mengambilnya ini laporan keuangannya menurut para ahli. Yang pertama ada laporan keuangan menurut Weiner R. Muhardi 2013 nomor 1, yaitu laporan yang berisikan mengenai informasi dalam kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna yang bermanfaat dalam pembuatan putusan ekonomi. Yang kedua adalah laporan keuangan menurut Henry 2012 yang nomor 3, yaitu merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang dapat berguna bagi para pemakai laporan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan secara lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang berisikan kebijakan akuntansi penting, evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dapat diketahui dan dari informasi mengenai posisi keuangan.
kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Dari pengertian-pengertian yang sudah disimpulkan, bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang tertulis, yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang berguna sebagai proses dalam pembuatan keputusan ekonomi. Informasi pada arus kas dalam suatu perusahaan berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Tujuan dari informasi arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dari suatu perusahaan melalui arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi. Menurut PSAK 2 Revisi 2009 dalam Martani tahun 2012 nomor 146, laporan kas ada 3 klasifikasi dalam arus kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang kedua adalah analisis laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan yaitu kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan. Dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak stakeholder seperti investor, kreditor, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Ada beberapa definisi analisis laporan keuangan menurut para ahli, yaitu yang pertama di sini saya mengambil menurut Harahap dan menurut Harjito dan Martono. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Di sini ada tujuan laporan keuangan. Tujuan ini keseluruhan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi berguna bagi perusahaan dan kreditor dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan juga menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lain secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 2015, tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Di sini ada kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan yaitu menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2007 yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Untuk mengetahui posisi keuangan pada suatu perusahaan serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, maka perlu adanya analisis terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Pada kondisi penilaian dan kinerja perusahaan, memerlukan tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan yaitu arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Analisis laporan arus kas sangat perlu dilakukan karena kreditor akan memeriksa laporan arus kas apakah perusahaan mampu melunasi pinjamannya berdasarkan dari kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi. Dalam hal ini, laporan arus kas memberikan pandangan yang lebih baik untuk menilai kondisi perusahaan dalam kinerja keuangan. Di sini ada tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan. Di sini saya mengambil menurut Irham Fahmi 2011 nomor 2. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada melakukan review terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil hitung yang telah diperoleh dari hasil hitungan yang sesuai dengan diperoleh tersebut, kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
Yang keempat, kita melakukan penafsiran atau interpretation terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Yang kelima, kita mencari dan memberikan pemecahan masalah atau solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Di sini ada hubungan laporan arus kas dengan kinerja keuangan. Untuk mengevaluasi kondisi kinerja keuangan dalam suatu perusahaan harus menggunakan tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan yaitu seperti rasio likuiditas keuangan, rasio fleksibilitas keuangan, dan rasio arus kas bebas. Di sini menurut Warsono 2003, untuk menentukan apakah suatu perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam metode. Yang pertama ada metode lintas waktu atau time series. Metode ini merupakan metode tolak ukur analisis keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Yang kedua, di sini ada metode lintas seksi industri cross section, yang yaitu metode tolak ukur yang digunakan untuk menentukan sehat atau tidaknya posisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan rasio keuangan rata-rata industri pada periode yang bersangkutan. Di sini ada analisis evaluasi kinerja. Di sini saya mengambil berdasarkan tekniknya yaitu menurut Jumingan 2019. Di sini ada analisis perbandingan laporan keuangan, ada analisis tren posisi, analisis presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, terus ada analisis keuangan, rasio keuangan, ada analisis perubahan laba kotor. Di sini ada cara mengukur kinerja keuangan. Melalui analisis kinerja keuangan, rumus dan rasio keuangan tertentu dihitung yang jika dibandingkan dengan metrik historis dan industri memberikan wawasan tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Di sini ada saat menghitung kinerja keuangan ada 6 rasio keuangan penting yang banyak digunakan di dunia bisnis untuk membantu dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yaitu di sini ada margin laba kotor, rasio modal kerja, kurang ratio, ratio perputaran persediaan, leverage, pengembalian aset. Udah di bab 3 presentasi saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.